Perkenalkan, nama saya Hoirul Roziki Nursalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang create prosedur pada PLSQL. Creating procedure untuk objektifnya yaitu distinguish anonymous PLSQL block from name PLSQL block or subprogram. Kemudian deskripsi subprogram. Kemudian list the benefit of using subprogram. List the different environment from which subprogram can be invoked. Setelah menyelesaikan, sini kita tujuannya untuk dapat mendeskripsikan PLSQL block dan subprogram, kemudian dapat mendeskripsi dari penggunaan prosedur, kemudian dapat melakukan pembuatan prosedur, kemudian dapat mengerti perbedaan antara formal dan aktual parameter, kemudian list the features of different parameter modes, kemudian membuat prosedur dengan parameter, invoke a procedure, kemudian dapat menggunakan handle exception dalam prosedur, kemudian dapat menghapus prosedur. Dalam PLSQL program structure, itu header, is as, kemudian or, kemudian bagian declare, begin, exception, dan end. Untuk tool konstruktornya, itu ada anonymous, block, application procedure or function, application package, dan sebagainya. Kemudian untuk database server construct, ada anonymous, block, kemudian store procedure or function, store package, dan seterusnya. Untuk overview dari subprogram, subprogram is a named PLSQL block that can accept parameters and be invoked from a calling environment. Dan subprogram ada dua tipe, yaitu prosedur yang melakukan suatu aksi, yaitu operasi atau fungsi yang menghitung suatu nilai. Kemudian subprogram adalah struktur blok PLSQL yang standar, kemudian dapat memiliki modularity, kemudian reusability, extensibility, dan maintainability, kemudian sehingga easy maintenance, kemudian improve data security dan integrity, kemudian performance dapat diimprove, dinaikkan, yaitu kemudian code clarity bisa diimprove. Next, berikut block structure from anonymous PLSQL block, ada declare, begin, exception, dan end. Pada declare dan exception di sini bersifat opsional. Untuk declare yaitu fungsinya untuk mendeklarasi PLSQL subject yang digunakan dalam blok. Kemudian untuk begin, untuk mendefinisi executable statement, itu statement yang akan dieksekusi. Kemudian untuk exception, untuk mendefinisikan action apabila error terjadi. Berikut misalnya, untuk header itu subprogram specification, kemudian declaration section sampai dengan exception section merupakan subprogram body. Itu sebagai contoh pada gambar. Kemudian benefit of subprogram, itu manfaat. Yang pertama, easy maintenance, yang mudah. Kemudian improve data, dapat mengimprove data security dan integrity. Kemudian dapat mengimprove performance dan mengimprove clarity code. Contohnya untuk developing subprogram dengan ESQL+, kemudian invoking store procedure and function,
Kemudian apa itu prosedur? Prosedur adalah suatu tipe dari subprogram yang digunakan untuk melakukan suatu aksi. Sebuah prosedur can be stored in the database as a schema object for repeat execution. Jadi prosedur dapat disimpan dalam database sebagai objek skema yang dapat dilakukan eksekusi secara berulang. Dan sintaks untuk membuat prosedur yaitu create or replace prosedur, kemudian nama prosedurnya, kemudian parameter, mode, data type, is as, baru kemudian PLSQL block. Untuk replace, jika prosedurnya sudah ada, ini akan di drop kemudian mereplace dengan versi yang baru. Kemudian PLSQL block start dengan begin atau declaration, kemudian diakhiri dengan end atau end procedure name. Berikut contoh developing procedure, editor, kemudian di load execute. Next, formal versus actual parameter. Ini formal parameter yaitu variabel deklarasi dalam parameter list dari spesifik subprogram. Jadi contohnya, create procedure dengan nama Raisal dengan PID dan PMON-nya sebagai formal parameter. Sedangkan untuk actual parameter yaitu variabel atau expression di dalam parameter list dari subprogram call. Itu Raisal itu dengan mengirimnya _id dan 2000. Jadi di sini actual parameter yaitu yang terjadi pada dalam program bodinya, yaitu dalam pengiriman nilai v_id dan 2000. Kemudian untuk formal parameternya yaitu pada pendeklarasian fungsi prosedurnya yaitu dengan nama Raisal. Berikut procedural parameter mode, itu ada 3 parameter yaitu in, out, kemudian in out. In yaitu masuk ke dalam prosedur, kemudian out keluar. Dan untuk in out dan masuk kemudian keluar. Berikut adalah tabel tentang creating procedure with parameter. Contoh untuk in parameter yaitu mengambil nilai yang dimasukkan dalam prosedur. Di sini nilainya, di sini variabel yang ditangkap itu v_id, nilai yang diterima 176. Kemudian contoh untuk out parameter, itu setelah kita menerima yang tadi 171 PID, maka akan ada parameter yang keluar seperti mengembalikan return value, itu Smith 7400, kemudian 0,15. Contohnya pada imp_query.sql, berikut pada create or replace prosedur dengan nama query imp. Di sini ada 4 parameter, yaitu in-nya p_id, sedangkan untuk out-nya p_name, p_salary, dan p_com. Kemudian viewing out parameter, di sini kita load dan run imp_query.sql script file untuk membuat query imp procedure. Kemudian deklarasi host variable, execute the query imp procedure, kemudian mencetak nilai dari global g_name variable. Jadi untuk menampilkan parameternya, ini kita execute dengan memanggil kemudian mengirim parameter,
Kemudian kita tinggal mengeprint variabel yang telah diolah pada query IMP. Kemudian parameter selanjutnya yaitu in-out parameter. Jadi di sini ada yang masuk, yang dikirim, kemudian ada return value-nya juga. Seperti contoh, itu phone number. Jadi ini ada yang masuk, kemudian ada yang di return. Ini masukkan yaitu untuk phone number-nya. Kemudian yang di print juga adalah phone number. Next, method untuk melempar parameter. Ini ada 3, yaitu pertama posisional, yaitu aktual parameter list, jadi sama order sebagai formal parameter. Kemudian name, list actual parameter in arbitrary order by associating each with its corresponding formal parameter. Kemudian 3, combination, yaitu list sum of the actual parameter as positional and sum as name. Itu contoh default option for parameter. Kemudian contoh untuk passing parameter. Berikut contoh untuk mendeklarasikan suatu subprogram. Itu prosedur log exec. Kemudian pada bagiannya di sini mendeklarasi memanggil prosedur log fx. Next, invoking a procedure from an anonymous PLSQL block. Contohnya from another procedure to raise salary dari prosedur yang lain. Selanjutnya handle exception. Jadi pada prosedur kita dapat menggunakan handle exception. Di contoh, di prosedur digunakan pada handle exception. Jika salah, maka when data not found akan menampilkan no such debt or log for any employee. Selanjutnya, exception kedua yaitu unhandle, itu dimana exception tidak dapat ditangani. Contohnya, maka tidak ada exception, maka langsung P2 underscore no except. Yang terakhir yaitu removing procedure, yaitu menghapus prosedur. Ini kita tinggal mendrop prosedur kemudian nama prosedurnya. Untuk summary saat ini, itu prosedur adalah sebuah subprogram yang digunakan untuk melakukan suatu aksi. Kemudian kamu dapat membuat suatu prosedur dengan menggunakan create procedure command. Kemudian kamu bisa mengcompile dan meng-save prosedur dalam database. Parameter digunakan untuk mengirim data dari calling environment to the procedure. Kemudian ada 3 tipe parameter, yaitu in, out, dan in out. Kemudian subprogram lokal, yaitu program yang didefinisi di dalam deklarasi section dari program yang lainnya. Kemudian prosedur can be invoked from any tool or language that support PLSQL. Kemudian kamu harus berhati-hati dari efek dari handle dan unhandle exception dalam transaksi dan pemanggilan prosedur. Kemudian kamu dapat menghapus prosedur
dari database dengan menggunakan drop procedure command. Kemudian prosedur dapat serve as building block for an application. Overview untuk pertemuan kita saat ini, yaitu creating store procedure to insert new row into a table using supply parameter value. Kemudian update data dalam tabel untuk baris yang sama dengan menyuplai nilai parameter. Kemudian dapat menghapus baris dari tabel dengan yang sama. Kemudian query tabel dan retrieve data based on supply parameter value. Kemudian kita mengetahui handling exception dalam prosedur. Kemudian dapat compiling dan invoking prosedur. Untuk lebih memahami dalam pembelajaran kita saat ini, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, buat prosedur add job untuk menambah baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job.
Untuk soal nomor 2, buat prosedur UDP job digunakan untuk memodifikasi data pada tabel job, di mana memiliki 2 buah parameter, kode job dan nama job yang baru. Kemudian buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Jika tidak ada, maka berikan pesan tidak ada dalam tabel jobs. Kemudian gunakan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA diganti dengan title data administrator. Kemudian coba kode job dengan yang tidak ada dalam tabel jobs. Kemudian perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar.
Sekian untuk pembelajaran kita saat ini, itu mengenai create procedure. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.